Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pioner dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua baik-baik saja ya. Tetap semangat menjalankan bulan suci Ramadan ya. Bagi yang menjalankan nih, selamat berpuasa ya besok ya. Jadi sebentar lagi lebaran nih teman-teman ya. Semoga saja open mainnet segera terwujud, agar para pioner dan teman-teman sahabat semua akan ceria dan gembira ya. Oke, hari ini ada kabar terbaru nih teman-teman ya. Kabar baik, peluncuran open mainnet jaringan PAES sudah dekat. Namun ada 2 poin penting nih teman-teman. Seperti apa isi informasinya, jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke informasinya ya. Peluncuran open mainnet PayNetwork telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar kripto dan anggota komunitasnya. Namun, sebelum peluncuran ini dapat dilakukan, ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Persyaratan KYC dan perbaikan berkelanjutan dalam proses KYC nih. Teman-teman kan banyak ya KYC-nya yang belum lulus dan koinnya belum ditransfer ke dompet ya teman-teman. Ini permasalahannya di sini nih teman-teman. Jadi yang pertama, persyaratan KYC pentingnya dalam dunia kripto. Persyaratan KYC atau kenali pelanggan Anda adalah langkah penting dalam memastikan keamanan dan legitimasi di dunia kripto. Dengan mengumpulkan informasi identitas pengguna, platform dapat mengurangi risiko penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Bagi PayNetwork, penerapan KYC telah menjadi langkah penting sebelum mereka dapat meluncurkan open mainnet atau open network ya teman-teman. Meski beberapa orang mungkin merasa skeptis terhadap KYC karena keterlibatannya dalam mengungkapkan informasi pribadi, penting untuk diingat bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi pengguna dan menjaga integritas platform. Dengan adanya KYC, pengguna dapat merasa lebih aman berpartisipasi dalam ekosistem kripto. Namun bagi PayNetwork, tantangan terletak pada bagaimana mereka dapat menerapkan KYC tanpa mengorbankan prinsip dasar, desentralisasi dan privasi yang menjadi fokus utama proyek mereka. Ini adalah dilema yang harus ditangani secara hati-hati oleh tim pengembangan mereka. Yang kedua, perbaikan yang berkelanjutan dalam proses KYC. Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh tim inti Pai adalah komitmen mereka untuk terus meningkatkan sistem KYC mereka. Salah satu upaya paling signifikan mereka adalah pengembangan solusi MIS KYC yang memungkinkan pengguna menjalani proses KYC secara massal dan efisien. Perbaikan berkelanjutan dalam proses KYC sangat penting karena dapat mengurangi hambatan bagi pengguna yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem PayNetwork. Dengan menyempurnakan dan menyederhanakan proses KYC, PayNetwork dapat mengakomodasi pertumbuhan komunitas mereka yang terus berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan kepatuhan. Selain itu, dengan meningkatkannya peraturan dan tuntutan hukum terkait KYC di dunia kripto, sangat penting bagi PayNetwork untuk selalu menjadi yang terdepan dalam standar kepatuhan. Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan pada proses KYC tidak hanya bermanfaat bagi pengguna secara langsung, namun juga menjaga citra dan integritas PayNetwork di mata regulator dan masyarakat umum. Yang ketiga, dampak penyelesaian masalah KYC pada peluncuran open mainnet. Menyelesaikan masalah KYC yang dihadapi oleh PayNetwork dapat berdampak signifikan pada waktu peluncuran open mainnet.
Jika tim pengembangan berhasil mengatasi rintangan ini dalam beberapa bulan mendatang, kita mungkin melihat peluncuran Open Mainnet terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Peluncuran Open Mainnet merupakan tonggak penting dalam pengembangan Pi Network sebagai platform kripto yang berkelanjutan. Ini akan membuka pintu bagi berbagai aplikasi dan kasus penggunaan serta memberikan peluang bagi pengguna untuk benar-benar terlibat dalam ekosistem jaringan Pi. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun penyelesaian masalah KYC dapat mempercepat peluncuran Open Mainnet, keamanan dan kepatuhan harus tetap menjadi prioritas utama. Tidak ada kompromi dalam hal ini karena integritas platform jaringan Pi bergantung pada keamanan dan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, meskipun para penggemar Pi Network sangat menantikan peluncuran Open Mainnet, kami harus bersiap menunggu hingga semua persyaratan dan masalah KYC telah ditangani secara memadai oleh tim pengembang mereka. Dapat disimpulkan bahwa menyelesaikan masalah KYC adalah langkah penting yang harus diatasi oleh Pi Network sebelum mereka dapat meluncurkan Open Mainnet mereka. Namun dengan komitmen mereka untuk terus meningkatkan proses KYC dan memastikan kepatuhan, kami berharap peluncuran Open Mainnet dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Oke teman-teman, sekian dulu ya informasinya. Semoga teman-teman memahaminya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.